warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Faslun fi Tazkiyatun Nafs. Masuk dalam bab yang kedua tentang atharul hasanati ala nafsi, dampak kebaikan bagi jiwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya melanjutkan faedahnya. Fakadzalika nafsu wal a'malu la tazku hatta yazala anha ma yunaqiduha. Bahwa demikian juga dengan jiwa dan amal tidak akan mencapai derajat zakiyah, tidak akan berkembang dan tumbuh sampai kita mampu meninggalkan amal buruk yang menjadi lawannya. Wala yakunur rajulu mutazakkiyan qad zukkiya illa ma'a tarki syarri. Nah ini, seseorang tidak akan mencapai derajat mutazakki, telah sempurna hatinya, telah suci hatinya, kecuali ketika dia mampu meninggalkan kejelekan-kejelekan. Kejelekan apapun yang menjadi lawan dari kebaikan-kebaikan yang sedang dia usahakan. Wa man lam yatruki syarra la yakunu zakiyan albitata fa inna syarra yudannisun nafsa wa yudassiha. Kenapa demikian? Karena saya mengatakan di sini, barang siapa yang tidak meninggalkan kejelekan, maka sama sekali tidak akan mungkin, mustahil dia akan mencapai zakiyan, derajat zaki, derajat suci jiwanya, karena sifat dasar dari kejelekan fa inna syarra yudannisun nafsa wa yudassiha. Karena sifat asal dari kejelekan itu akan mengotori jiwa dan membuat menjadi jelek, jadi buruk ya. Karena kejelekan itu sesuatu yang buruk, amalan yang buruk itu meskipun tanpa kita sadari akan mengotori jiwa kita dan akan membuat hati itu jadi buruk, jadi tertutup, jadi hitam legam, tidak bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya hati kita sudah diberikan tanda ataupun alarm kapan-kapan kita melakukan sebuah kebaikan, maka hati kita akan merasa tentram. Dan barang siapa kapan-kapan kita melakukan sebuah kejelekan, maka tidak langsung secara otomatis hati kita akan menegur kita. Dengan apa? Dengan merasa khawatir, merasa ragu. Maka keraguan itulah sebagai tanda hati kita sedang dijangkiti atau minimal didekati oleh sebuah kejelekan. Karena kejelekan itu akan membuat jiwa kita menjadi kotor dan akan menjadi buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Az-Zujjaj berkata, makna dassaha ja'alaha dzalilatan. Bahwa makna dassaha sudah disampaikan Syekh, fa inna syarra yudannisun nafsa wa yudassiha. Jiwa kejelekan itu sifat dasarnya akan mengotori jiwa dan membuat buruk. Makna dassaha, memburukannya. Apa maksudnya kata-kata dassaha? Ja'alaha dzalilatan, haqiratan. Dzalilah maksudnya haqirah. Khasisatan. Makna memburukannya adalah menjadikan hati itu jadi kecil, jadi remeh, tidak pede, menjadi tidak berguna, tidak memiliki kekuatan, daya tarik tersendiri. Khasisa, jadi mudah hancur. Artinya mudah hancur, tidak memiliki sebuah kekuatan rohani yang itu menjadi spirit bagi dirinya. Ketika seorang telah melakukan kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya menjadi ringan, menjadi hina, tidak memiliki kekuatan rohani sehingga tidak menjadi spirit bagi badannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Wa qala al-Farra'u, Farra mengatakan, dassaha, kata-kata dassaha, kenapa kejelekan itu membuat jiwanya menjadi kotor? Li'annal bakhila yukhfi nafsahu wa manzilahu wa malahu. Ini konteksnya adalah pembahasan zakat tadi. Bahwa kenapa
kejelekan berupa sifat kikir itu membuat pelakunya menjadi kotor, jiwanya menjadi kotor. Li'anal bakhila yufi nafsahu wa manzilahu wa malahu. Karena pada hakikatnya orang yang bakhil itu menyembunyikan jiwanya. Dia tidak punya jiwa. Tidak, jiwanya ada pada yang lain. Tidak memiliki prinsip. Dia menyembunyikan jiwanya, menjadikannya kecil. Menyembunyikan jiwanya, rumahnya, hartanya, dan sebagainya yang ia miliki, dia sembunyikan. Sembunyikan dalam apa? Dalam hati yang sangat kecil. Dia tidak memiliki hati, dia tidak memiliki hati nurani. Maka berbicara kepada orang-orang yang bakhil dengan bahasa hati, tidak bisa dengan bahasa lisan lagi. Karena akal tidak akan mampu lagi untuk bisa menasihatinya. Kan dia sudah menjadi kecil hatinya, tidak memiliki prinsip, telah menjadi hancur, rapuh, hatinya menjadi rapuh. Orang yang bakhil, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas kejelekan orang yang telah berbuat bakhil tadi dengan menjadikan hatinya menjadi rapuh, tidak memiliki optimisme yang benar, optimisme tentang kehidupan setelah mati bahkan. Ini karena dia telah melakukan sebuah kejelekan berupa sifat bakhil. Qala Ibnu Qutaibah mengatakan, masih mengomentari tentang ibadah zakat tadi, ay akhfaha bil fujuri wal maksiyati. Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang suka berbuat orang-orang yang suka berbuat kejelekan tadi, itu pada hakikatnya dia akhfaha bil fujuri wal maksiyati. Dia telah menyembunyikan hatinya dengan apa? Dengan berbuat al-fujur, buat dosa, wal maksiat dan maksiat. Artinya apa? Seharusnya namanya dosa ditampakkan. Dalam artian disampaikan pada Allah Subhanahu, ya Allah, aku telah demikian. Kemudian minta diampuni. Berbeda dengan orang-orang yang suka berbuat bakhil, orang yang suka berbuat jahat, maka dia akan menyembunyikan kejelekan-kejelekannya dalam hatinya, sehingga hatinya menjadi rapuh. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa lagi masuk ke dalam hatinya. Maka orang yang demikian ini tidak lagi memiliki peluang untuk mencapai kesucian jiwa sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa yang berkaitan dengan waliyadzubillah min dzalik, berkaitan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni olehnya itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat syirik kemudian sampai meninggal belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapapun baiknya dia, begitupun baiknya dia, begitupun dermawannya dia, maka semua kebaikan yang akan terhapus, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendapatkan kebaikan apapun, akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diazab selama-lamanya. Dalam satu hadis dikatakan, innallaha yaghfiru dzunuba ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengampuni dosa seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, dalam riwayat yang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membuka pintu tobat bagi seseorang ma lam yugharghir, sampai jiwa atau nyawanya sampai di kerongkongan. Maka setelah sampai di kerongkongan ini, seseorang tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk mendapatkan kesucian jiwa dan mendapatkan kebaikan-kebaikan karena hatinya telah gelap, telah rapuh, ditutup oleh kejelekan-kejelekan yang telah menumpuk dalam hatinya yang telah dilakukan selama hidupnya. Maka salah satunya jalan agar kita mencapai kesucian jiwa adalah dibalik ulang yang demikian dengan cara dia melakukan kebaikan, namun pondasinya jangan ditinggalkan. Tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah terjatuh dalam kemaksiatan yang sangat dalam, orang yang telah terlanjur berbuat kemusyrikan, maka jalan satu-satunya untuk mencapai kesucian jiwa adalah dibalik logikanya. Dia meninggalkan kesyirikan yang pertama dengan sejauh-jauhnya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan dengan berbagai bentuknya. Kemudian yang kedua, mengiringi dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang semisal, yang menjadi lawan yang telah kejelekan-kejelekan yang telah dilakukan sebelumnya. Maka kebaikan-kebaikan ini akan menghapuskan kejahatan-kejahatan yang dia telah lakukan sebelum-sebelumnya, yang dia telah lakukan sebelum dia berserah diri bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya dia beristiqomah demikian, maka dia mendapatkan janji sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang telah berislam,
artinya tidak kembali kepada kebaikan, telah membuka pintu hidayah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan rezeki yang cukup berupa hidayah. Wa qannahu Allahu bima ata, dan dia diberikan rasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa penghidupan ini. Dia gunakan kehidupan ini untuk terus menambah kebaikan-kebaikan. Apa yang telah dia lakukan berupa keburukan sebelum dia masuk Islam dan sebelum dia bertobat akan dihapuskan dan diganti dengan kebaikan. Dan kebaikan yang telah dilakukan terdahulu akan dibuka kembali, akan dihitung sebagai kebaikan, dan ini yang akan menggiring pada kebaikan-kebaikan lain, jadikan kebaikan tumbuh berkembang dengan sangat pesat ketika dia kembali menyatakan syahadat, dia kembali menyatakan tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat yang sebenar-benarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri kajian kita pada kesempatan kali ini, dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.